Dihitung sejak awal berdirinya Gapki Cabang Jambi pada tahun 2000, telah tergabung sejumlah 38 perusahaan. Hal ini menunjukkan kontribusinya dalam mendukung berkembangnya sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Bagaimana Gapki Jambi dapat mendorong industri sawit di Jambi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Adrian kembali menyapa Anda di program InJambi. Program InJambi seperti biasa akan terus berupaya konsisten menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif, dan informatif untuk Anda, masyarakat Provinsi Jambi. Berikut InJambi selengkapnya. Pemirsa, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Jambi berdiri pada tahun 2000, yang mana tergabung 38 perusahaan di dalamnya. Pada hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita, yakni Gapki, mendorong industri sawit di Provinsi Jambi. Telah hadir narasumber inspiratif kita, yakni Bapak Insinyur Sugeng Rahayu, SPIPM, selaku praktisi perkebunan kelapa sawit. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Terlihat fresh hari ini Pak ya. Amin. Semoga nanti bisa memberikan penyegaran Pak untuk masyarakat Provinsi Jambi Pak mengenai industri kelapa sawit ini Pak ya. Untuk memantik diskusi kita pada hari ini, saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya prospek industri kelapa sawit di Indonesia Pak, khususnya di Provinsi Jambi sekarang Pak? Baik, terima kasih Bang Halim Adrian dan pemirsa JEK TV. Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan andalan bagi Indonesia dan juga di Provinsi Jambi. Saat ini luas kebun sawit di Indonesia itu 16,3 juta hektar, ya, dengan produksi yang cukup tinggi di atas 50 juta ton produk baik berupa CPO maupun PKO. Ini terbesar di dunia, dan untuk Jambi sendiri itu memiliki luas lahan 1,2 juta hektar. Bagusnya lagi, dari 1,2 juta hektar tadi, itu mayoritas adalah kebun rakyat, ya. Jadi ada 54%. Artinya apa? Di sini pelaku dari bisnis atau usaha kelapa sawit ini mayoritas rakyat, jadi pelakunya banyak, ya. Ya, begitu Pak. Jadi Pak, untuk dengan banyaknya potensi tadi Pak ya yang dikelola oleh rakyat juga nih, seberapa besar sih Pak kontribusinya untuk daerah Pak khususnya ini? Untuk dari sisi kontribusinya, dari sisi pertama, perkebunan kelapa sawit itu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, ya. Ya, usaha sawit tersebut membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas, yang terlibat langsung dalam kegiatan di perkebunan, di pabrik maupun transportasi, mulai dari supplier bahan baku dan sampai industri hilirnya cukup besar, ya. Untuk skala nasional itu mencapai 16 juta jiwa yang terlibat dari sisi penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, untuk sektor pajak, kemudian pendapatan negara melalui hasil ekspor tadi, itu sawit masih menduduki peringkat pertama di sektor non migas, cukup besar. Makanya negara juga memberikan perhatian yang cukup serius terhadap perkebunan kelapa sawit ini. Artinya Pak, sejauh ini dengan kontribusi yang cukup besar, negara pun hadir di sini Pak ya, untuk memberikan sedikit stimulan Pak untuk hasilnya ini maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Betul, gitu, Pak, ya? Betul sekali. Begitu Pak. Jadi kita kembali ke Gapki tadi Pak ya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Jambi Pak. Iya. Ini berapa perusahaan Pak yang tergabung di dalam Gapki ini Pak? Untuk Jambi sejauh ini baru 38. Kita ulang. Untuk Jambi ya Pak. 3, 2, 1. Ya.
Di Provinsi Jambi yang tergabung ke organisasi gabungan pengusaha kelapa sawit baru 38 perusahaan. Ya, mudah-mudahan kita dari tahun ke tahun nanti akan bertambah ya. Ya. Jadi Pak, dengan banyaknya perusahaan nanti Pak, otomatis produksi kelapa sawit kita ini bisa dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak juga Pak ya. Otomatis ini akan meningkatkan kontribusi nanti Pak ya dari sisi ekonomi kita gitu Pak ya. Betul. Jadi tadi apalagi saya sebutkan tadi bahwa 54% pemilik kebun di Jambi ini adalah petani mandiri atau pekebun rakyat. Ini artinya yang terlibat ke aktivitas bisnis ini lebih banyak. Seandainya yang mayoritas adalah perusahaan, maka hanya segelintir orang saja yang akan menguasai ekonomi ini. Artinya ekonomi Jambi ini akan lebih baik dengan banyaknya persentase pemilik kebun oleh masyarakat tadi. Pak, terkait dengan kadang kan sawit ini Pak, harga komoditasnya kan naik turun Pak ya, dipengaruhi oleh beberapa hal. Bagaimana Bapak menyikapi dari sisi GAPKI ini harganya yang fluktuasi ini Pak, yang naik turun tadi? Bagaimana dampaknya mungkin bagi petani dan perusahaan? Baik ya, harga kelapa sawit itu dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Kemudian faktor-faktor lain adalah juga harga beli dari misalkan sarana produksi, pupuk, pestisida dan sebagainya. Kalau itu naik, biasanya beban biaya juga tinggi. Kemudian selain itu juga misalkan ada suatu daerah atau antar negara itu peperangan dan sebagainya, sementara dilintasi oleh proses ekspor, impor CPO dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi. Ya, selain itu nanti kebijakan-kebijakan pemerintah juga akan berpengaruh terhadap harga CPO. Tapi beberapa tahun terakhir itu cukup stabil harga baik TPS maupun CPO. Ya. Stabil Pak ya dalam beberapa. Pak, sempat beberapa tahun yang lalu tuh Pak, harga komoditas sawit itu melambung tinggi Pak, sehingga para petani ini merasa wah ini luar biasa berkebun di sektor sawit ini. Ini apakah kemungkinan ke depannya nanti bakal seperti itu lagi Pak, dengan faktor-faktor yang Bapak jelaskan tadi itu pengaruhnya? Betul. Jadi ada kemungkinan seandainya ke depan ya, industri sawit ini kan banyak faktor yang sangat mendukung maupun yang tantangan ke depan itu adalah produk sawit ini merupakan bahan baku untuk bahan makan berupa minyak dan sebagainya, kemudian merupakan bahan bakar atau sumber energi yang terbarukan. Nah, ini sumber energi terbarukan inilah yang menjadi incaran para pelaku-pelaku ekonomi di masa yang akan datang. Sementara pesaingnya adalah sumber energi yang bersumber dari fosil, itu akan habis, ya akan menipis bahkan habis. Jadi kita semua akan beralih ke sana. Gitu. Artinya sampai sejauh ini Pak, memang kita tidak menutup kemungkinan harga komoditas bakal melambung lagi Pak ya. Kemungkinan tadi seperti Bapak jelaskan Pak ya. Iya, karena permintaan dunia makin meningkat terus. Untuk bahan pangan sendiri dari India, dari Cina, Pakistan, itu 3 negara yang selalu impor dari Indonesia dan Malaysia yang cukup tinggi. Kemudian selain itu juga untuk keperluan bahan bakar ya, energi itu juga cukup tinggi. Apalagi di Indonesia juga ada program kan nanti, program B20, B30 dan sebagainya, itu semua menyerap produk atau bahan baku TPS ini dari masyarakat maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Ini yang akan memancing harga tinggi dan kemungkinan jangka panjang, seandainya tidak ada goncangan-goncangan yang mempengaruhinya. Ya. Pak, terkait juga nih kan akhir-akhir ini Pak, di Indonesia kan sedang ada gejolak demonstrasi Pak ya yang berakhir hijau. Kalau dari sisi GAPKI sendiri Pak, memonitoring perusahaan-perusahaan tadi itu, apakah ada pengaruh Pak dengan jumlah produksi ataukah harganya tadi Pak dari sisi GAPKI sendiri? Kalau yang gejolak yang terjadi kemarin ya, itu sejauh ini tidak ada dampaknya ke aktivitas industri
perkebunan maupun pengolahan kelapa sawit karena lokasinya yang jauh. Dan sejauh ini bahkan di tahun 98 itu yang sektor semuanya terpengaruhi sampai krisis moneter semuanya terjadi sangat parah itu sawit masih eksis waktu itu. Masih eksis. Ya. Artinya tidak berpengaruh Pak ya dengan aksi demonstrasi. Ya, memang pengaruhnya ada tapi tidak signifikan gitu. Ya. Masih bisa bertahan lah dari goncangan itu. Oke, pemirsa, perbincangan ini semakin menarik. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Kita akan melanjutkan diskusi kita Pak ya, mengenai bagaimana GAPKI ini mendorong sektor industri kelapa sawit di Provinsi Jambi. Pak, untuk prospek Pak, saya masih ingin tahu prospek lebih lanjut. Bagaimana sih Pak prospek perkebunan kelapa sawit di Jambi ini Pak dari sisi GAPKI sendiri? Baik, untuk membahas prospek ya industri sawit di masa yang akan datang tuh kita bisa lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama adalah aspek budidaya. Itu ada beberapa hal yang punya nilai tambah atau plusnya. Yang pertama adanya dukungan pemerintah untuk proyek peremajaan sawit rakyat ya atau disingkat PSR itu dari BPDP ya. Dulu ada BPDPKS karena sekarang juga menyangkut sektor non sawit juga di BPBD saja. Itu membantu para petani atau pekebun swadaya itu yang tanamannya sudah tua, yang tadinya bibitnya kurang bagus, produktivitas rendah itu dibantu dengan dana dan proses peremajaannya. Ada pembantuan dana. Ya, itu sekarang luar biasa. Dulu 30 juta per hektar, sekarang udah naik jadi 60 juta per hektar. Ya, itu salah satu faktor. Kemudian untuk yang perkebunan korporasi juga saat ini sudah melakukan peremajaan kelapa sawit dengan kualitas mutu benih yang lebih baik, kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang lebih bagus sehingga nanti produktivitas akan lebih tinggi. Selain itu, dengan penggunaan benih berkualitas ini, produktivitas baik itu tanaman maupun lahannya juga akan meningkat. Itu satu aspek budidaya. Kemudian aspek yang lainnya adalah aspek infrastruktur. Di Jambi akses untuk dari perkebunan menuju hilir, menuju pabrik, menuju pelabuhan sudah tersedia jalan yang lebih baik dibanding era generasi pertama kelapa sawit. Ya, saat ini sudah lebih baik. Kemudian Jambi juga punya pelabuhan CPO yang ini sangat mendukung untuk kemajuan industri ini. Selain itu terkait dengan perkembangan teknologi, sekarang tersedia sistem informasi manajemen perkebunan. Oh, sudah ada sistemnya Pak ya? Itu digitalisasi. Yang dulunya mungkin dikerjakan manual dengan tenaga kerja yang banyak, prosesnya lambat. Habis itu datanya akurasinya kadang meleset. Selain itu juga ada penyimpanan datanya nggak kadang bisa hilang dan sebagainya. Dengan digitalisasi ini semuanya dipermudah. Ini tangan atau maupun dukungan yang sangat baik untuk kemajuan ke depan. Aspek berikutnya adalah aspek pasar atau market. Ini permintaan dunia akan minyak sawit cukup meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu untuk dalam negeri juga kebutuhannya juga meningkat. Meningkat untuk program-program non pangan terutama untuk biodiesel dan sebagainya. Ini semuanya akan jadi kebutuhan hal yang akan mendukung cerahnya masa depan sawit Indonesia ya. Kemudian selain itu ada satu aspek lagi ya, ada regulasi atau peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah. Ini kebijakannya ada yang mendukung dan ada yang memberatkan gitu. Ya. Ada dua sisi nih Pak ya. Betul. Yang mendukung itu salah satunya tadi bantuan ke
petani ya, Iya. ke petani untuk permajaan sawit itu Permajaan. jelas. Kemudian ada lagi juga untuk pengembangan sumber daya manusia. Iya. Anak-anak petani atau pekerja kelapa sawit ini disekolahkan, dikuliahkan gratis melalui beasiswa BPD tadi. Ada programnya Pak ya? Ada program. Iya. Kemudian pemerintah juga mengalokasikan dana BPD itu untuk biaya riset. Oh ya, riset. Ya, ini akan mendukung kemajuan sawit. Temuan-temuan baru, inovasi-inovasi baru akan terwujud insya Allah nanti masa yang akan datang. Iya. Selain itu, untuk subsidi industri biodiesel juga dari BPD ini juga perannya cukup signifikan Pak ya, mendukung gitu ya. Ya, jadi ini bagus Pak ya, ada bantuan beasiswa tadi Pak dan bantuan-bantuan lain ini sepertinya mendukung sepenuhnya begitu untuk pengembangan sektor kelapa sawit ini Pak ya. Iya. Itu biasanya untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus itu dipermudah itu. Yang terkait Pak ini untuk penyaluran bantuan-bantuan tadi, itu tuh disalurkan melalui apa Pak? Kalau setahu Bapak dari sisi Gapki ini Pak? Gapki di sana tidak terlibat langsung, tapi perusahaan-perusahaan anggota Gapki yang jadi mitra kelompok tani maupun kebun masyarakat itu biasanya sebagai pendamping. Kalau pelaksana sendiri adalah BPD PKS atau BPD itu sendiri bersama dinas perkebunan baik provinsi maupun kabupaten sana. Artinya kalau Gapki biasanya diajak kerjasama di bidang riset dan sebagainya, itu ada MOU-nya di tingkat nasional. Iya, baik. Berarti sifatnya ini mitra tadi Pak ya dalam penyaluran itu. Betul. Bagaimana Pak kalau sejauh ini Bapak menilai kebijakan pemerintah dalam mendukung tadi itu? Ini kita tanyakan apakah sudah cukup dengan bantuan-bantuan seperti itu atau perlu ditingkatkan lagi Pak untuk para petani kita dan para PT perusahaan begitu Pak? Kalau dari sisi Gapki sendiri menilainya. Bantuannya dari sisi tadi ya, melalui BPD tadi, BPDP itu sebenarnya sudah cukup baik. Namun kemarin dari tahun-tahun yang lalu itu realisasinya tidak terwujud seperti yang ditargetkan. Ya, misalkan Jambi punya target tahun kemarin 9.000 hektar itu hanya terwujud sedikit. Jadi penyebabnya di mana? Ternyata dari para petani atau pekebun sendiri itu belum siap memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Contohnya harus memiliki surat-surat atau legalitas tanahnya. Nah, itu kadang belum terpenuhi gitu ya. Berarti termasuk petani yang belum mempunyai legalitas gitu Pak. Itu termasuk tantangan berarti Pak ya dalam proses kita untuk meningkatkan pertumbuhan dari sisi sawit ini Pak. Tantangan tadi ya Pak ya? Iya. Kalau untuk menerima bantuan saja, kalau produksinya mereka sekarang masih punya kebun. Mereka bisa nanam sendiri juga yang punya dana sendiri. Tapi untuk membantu proses permajaan tadi yang biayanya gratis diberikan dari BPD tadi itu akan terkendala. Tapi sepertinya pemerintah juga banyak kebijakan-kebijakan lain mempermudah proses sertifikasi dan sebagainya. Pak, untuk Gapki sendiri Pak, khususnya Gapki Provinsi Jambi Pak ya, Gapki cabang Jambi, kita lintas mitranya ini ke siapa saja sih Pak? Biasanya dengan instansi mana saja? Yang rutin yang jelas dinas perkebunan, kemudian perindustrian ya, kemudian dengan Pemda itu sejauh ini di masing-masing kompartemen sih ada upaya-upaya, kemudian cenderung ke anggota-anggota perusahaan yang tergabung dalam Gapki dan non anggota itu ada kegiatan-kegiatan seperti klinik ISPO. ISPO ini sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Ini program pemerintah juga gitu. Jadi program pemerintah, Gapki sering melakukan kegiatan tersebut rutin ya. Klinik ISPO bagi perusahaan-perusahaan yang belum sertifikasi ISPO diberikan klinik dibantu ada lokasinya, waktunya, jadwalnya kapan gitu, dan nanti kalau ada kendala-kendala pun tapi sempat membuka kesempatan bagi perusahaan yang ada kesulitan untuk sertifikasi untuk berkonsultasi gitu. Berarti komunikasi ini kita dengan pemerintah baik Pak ya, dan kita sampai juga mendampingi para
petani tadi, para perusahaan untuk mengurus hal itu supaya lebih mudah tadi Pak ya. Ya, baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Pak, kita akan melanjutkan diskusi kita Pak ya. Baik, Tadi sudah berbicara tentang prospek, kemudian tentang bagaimana potensi ke depan. Nah, kita sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Pak tantangannya. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana Pak dari sisi ekspansi sawit Pak, baik itu dari PT maupun masyarakat nih, apakah menyebabkan deforestasi atau bagaimana Pak? Dari sisi GAPKI sendiri dalam menilainya. Jadi isu deforestasi itu memang dulu dibesar-besarkan oleh pesaing industri sawit ini dari minyak lain di Eropa ya, karena mereka punya produk itu memerlukan lahan yang luas, tapi produktivitasnya sedikit. Nanam kedelai 1 hektar dapat berapa ton? Paling kedelainya, minyaknya nanti jadinya sedikit lagi. Bunga matahari juga gitu, rapeseed juga rendah. Sementara sawit 1 hektar setahun bisa 24 ton. Minyaknya udah berapa ton? Jauh selisihnya 4 ton, berapa gitu, seperti itu. 4 ton minyak per hektar per tahun. Itu mereka terkejut. Mereka terkejut ada produk baru ini luar biasa, harganya murah dan ini lahannya nggak terlalu luas. Sawit itu dibandingkan dengan minyak kedelai dan sebagainya itu kecil perbandingan luas lahannya, tapi produktivitasnya tertinggi. Produknya tertinggi, itu harganya makanya murah. Mereka merasa kurang nyaman. Isu itu dibesarkan gitu. Memang awalnya kita buka kebun sawit melalui buka hutan, tapi kan ada pemerintah, ada yang mengontrol semuanya, ada regulasi yang melarang, yang membatasi. Jadi di situ kita ikuti aturan saja. Aturan makin kesini makin ketat dan makin baik, mudah-mudahan. Apalagi sekarang adanya kewajiban ya, kita harus memiliki sertifikasi keberlanjutan. Jadi Indonesian Sustainability Palm Oil atau ISPO itu semua perusahaan mewajibkan sertifikasi itu. Di sana ada 7 prinsip dan 100 sekian kriteria, itu harus terpenuhi semuanya. Itu semuanya menyangkut tentang transparansi, lingkungan, kemudian lingkungan paling banyak, kemudian kepedulian terhadap sosial, terhadap perekonomian, gimana improvisasi terhadap sumber daya dan sebagainya. Itu semua harus diperhatikan secara baik. Jadi mudah-mudahan regulasi kita juga mendukung untuk tidak terjadinya deforestasi itu. Itu udah jelas. Kemudian juga ada moratorium, tidak ada berikan izin baru di lahan gambut dan sebagainya, itu semuanya mencegah itu semuanya. Apalagi ada juga di perkebunan sawit ada namanya satwa dilindungi, ada tumbuhan dilindungi, semuanya harus dijaga itu, nggak boleh ini. Di sanalah menjawab itu semuanya. Jadi Pak, bisa kita katakan Pak, deforestasi ini tidak sepenuhnya bisa kita katakan iya begitu, karena ada unsur persaingan juga tadi Pak ya, yang menggaungkan ini. Betul. Itu, ya, jadi memang di kita awal-awal dulu memang semuanya asalnya dari hutan dibuka. Tapi kalau kita lihat sawit itu kan hanya 1 tahun aja, kita buka tanam 1 tahun udah hijau semua kembali. Setelah besar, pohon sawit, daun sawit itu kan cuma jadi stok karbon, menghasilkan oksigen semuanya. Sama fungsinya dengan hutan, sama gitu dengan ya. pohon. Sama juga gitu. Ada datanya bisa dibaca di apa itu. Terkait dengan deforestasi itu Pak, tuh bagaimana? Jadi ini ada unsur persaingan tadi Pak ya, kan seperti yang Bapak jelaskan tadi itu. Betul. Memang kita juga awalnya juga asalnya kebun sawit itu juga dari dari hutan dulunya dibuka. Tapi kan kita ada aturan-aturan proses perizinan dan sebagainya, harus memenuhi syarat ramah lingkungan, ada namanya AMDAL, ada namanya UKL, UPL dan sebagainya. Jadi itu kalau dipenuhi juga akan tidak merusak lingkungan. Sawit ini di
tanam itu sebelumnya, baik sebelumnya hutan maupun sebelumnya tanaman sawit itu dibuka paling 1 tahun itu mengalami lahan itu terbuka. Setelah itu 1 tahun sawit udah tumbuh hijau, makin lama makin besar itu akan jadi pohon merupakan stok karbon. Stok karbon justru bermanfaat untuk lingkungan. Betul, dan menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia juga. Itu secara detail bisa dilihat di buku ini, ada mitos dan fakta kelapa sawit. Bagi Anda yang belum jelas, suka komen-komen negatif terhadap kelapa sawit, buku ini menjelaskan semuanya. Ada dijelaskan Pak ya? Ada faktanya di sana, ada datanya. Nah, jadi bagi masyarakat Provinsi Jambi, ini isu-isu deforestasi yang digaungkan tadi harus bijak juga menerima Pak ya. Jangan langsung telah mentah-mentah. Dan tadi ada bukunya ya Pak? Betul. Buku mitos dan fakta kelapa sawit ini bisa juga sebagai referensi kita dalam memahami bagaimana sih perkembangan kelapa sawit sekarang Pak ya. Betul. Pak, saya ingin menanyakan mengenai ini Pak. Sekarang kan Amerika nih Pak, kan sedang menaikkan tarif-tarif ini untuk negara-negara Pak ya. Ada tidak dampaknya Pak terhadap sektor kelapa sawit, khususnya di Jambi ini Pak? Iya. Tarif impor yang dikenakan oleh negara Amerika memang dampaknya ada. Ya, ekspor minyak sawit kita terbesar itu India, Cina, Pakistan. Ke Eropa dan sebagainya, termasuk Amerika. Total Eropa dan Amerika itu hanya 20% saja. 20%. Ya. Kadang makanya dulu kalau mereka ribut-ribut, kadang kita cuekin aja. Udah, kita nggak usah ekspor ke Eropa, ke Amerika. Ada sempat ngomong gitu. Tapi kan dalam hubungan perdagangan internasional kita perlu juga. Jadi yang sedikit tadi itu kena juga dampak tarif tadi, kenaan tarif sedikit Pak ya, sedikit, tapi itu semuanya kan jadi dibebankan ke produsennya, produsen sampai ke petani kalau asal sawit itu dari petani. Tapi kalau dari perusahaan ya sampai ke perusahaan produsennya itu dikenakan. Jadi memang pelaku di pasar nggak mau nanggung ruginya adalah produsen hulunya Pak ya. Pak, terkait kalau itu Amerika Pak ya. Kalau Eropa yang sedang bergejolak sekarang Pak, katakanlah seperti ada perang Rusia Ukraina dan lain-lain, itu ada dampaknya tidak Pak? Kalau perang itu terjadi di jalur perdagangan, itu ada dampaknya. Ada penundaan, pengiriman dan sebagainya. Tapi kalau di luar jalur itu biasanya enggak. Oh, enggak Pak ya. Artinya enggak terlalu berpengaruh Pak ya dengan kondisi sektor sawit di Indonesia, khusus di Jambi nih Pak ya. Betul. Pak, terkait dengan hilirisasi mungkin Pak, sawit khusus di Jambi, kalau dari sisi Gapki sendiri menilainya bagaimana Pak? Hilirisasi sawit di Jambi belum terlalu ini ya, seperti di Medan maupun di Jakarta, karena Jambi umumnya menjual CPO dan PKO itu ke buyer besar, mereka pelaku ekspor maupun mereka juga pelaku untuk industri hilirnya. Tetapi pelaksananya bukan di Jambi. Ya mereka masih seperti di Jakarta, di Dumai dan sebagainya. Kalau Jambi hanya sebatas ekspor. Dulu ada produsen minyak goreng di Jambi, tapi sekarang sepertinya nggak terdengar lagi. Sepertinya kurang efisien atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Tapi meski begitu Pak, tidak mempengaruhi keuntungan para petani dan masyarakat juga Pak ya. Walaupun belum hilirisasi sepenuhnya, tapi masyarakat dan petani ini justru tetap untung juga, nggak ngerugi gitu Pak ya. Betul. Jadi petani itu kalau harga dan permintaan minyak masih banyak, itu pasti harga bagus, harga TBS bagus. Mereka bagaimana memproduksi buah dengan volume banyak, kualitas baik, pasti akan terjamin harganya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali di Injambi. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Semakin hangat saja perbincangan kita pemirsa mengenai bagaimana Gapki mendorong industri kelapa sawit di Provinsi Jambi. Pak, ini kita di sesi terakhir Pak. Boleh mungkin Bapak dari sisi Gapki sendiri menilai tantangan dan ancamannya apa saja sih Pak terhadap perkembangan industri ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi
tantangan ke depan maupun ancamannya itu dari sektor budidaya, dari sisi budidayanya itu adanya organisme pengganggu tanaman atau OPT. Itu salah satu yang selalu menjadi momok itu adalah penyakit busuk batang sawit yang disebabkan oleh jamur ganoderma. Iya. Nah, ini solusinya kita harus fokus ya. Jadi tidak semua orang sejauh ini fokus atau konsen terhadap ancaman ini. Sebenarnya, tapi kalau lalai ini bahaya. Karena satu sawit kena penyakit ini mati, itu sebelah-sebelahnya akan ikut mati, menular terus. Gitu. Dan ini sudah sporadis. Di Medan saya lihat di daerah Langkat, Kabupaten Langkat saya melihat itu luas sawit yang terserang, di Kisaran dan sekitarnya. Di Jambi ini pun sudah ada sedikit-sedikit, di Sabak, di Bungo, di Kumpai dan sebagainya, beberapa tempat sudah ada sporadis. Tapi kalau semuanya fokus, kan solusinya sudah ada. Ya, harus secara kuat tekadnya dan dilakukan secara konsisten, mudah-mudahan teratasi ya. Baik. Ya. Yang berikutnya lagi, biasanya industri sawit ini terganggu oleh kondisi anomali iklim atau cuaca ya. Ya, itu kalau tiba-tiba berubah itu biasanya terpengaruh ke tren produksinya. Tiba-tiba kenapa kami turun tahun ini? Bisa ngobrol-ngobrol sesama praktisi itu dari daerah ke daerah lain itu cerita curhat, ternyata sama. Jadi memang anomali iklim itu kadang menjadi gangguan. Berikutnya lagi adalah dari sektor budidaya. Sekarang tahun-tahun terakhir ini udah terasa sulit nyari tenaga kerja. Tantangan juga Pak ya. Tantangan juga. Generasi muda sekarang tidak terlalu suka dengan kerja-kerja di perkebunan. Mereka punya dunia sendiri. Tetapi kita juga punya jawabannya. Jawabannya adalah dengan mekanisasi, dengan efisiensi, produktivitas dan sebagainya kan. Selain itu digitalisasi juga akan membantu proses tantangan kekurangan tenaga kerja ini. Satu lagi yang tadi kita sempat singgung ya, Black Campaign tadi itu selama ini jadi tantangan, tapi perkembangan terakhir cukup mengembirakan. Jadi bulan lalu Uni Eropa sudah mengakui bahwa produk kelapa sawit merupakan produk yang ramah lingkungan. Sudah diakui langsung. Sudah diakui. Ini mudah-mudahan hambatan yang selama ini jadi kendala di pemasaran ke Eropa khususnya itu sudah terbuka. Pak. Ya baik. Artinya untuk masyarakat juga jangan mudah termakan dengan black campaign dari kampanye gelap gitu Pak ya. Harus kita bahwasanya informasi negatif itu diimbangi juga dengan informasi sisi lainnya yang positif. Betul. Seperti cross check ya. Cross check gitu Pak ya. Kalau bahasa tabayun gitu ya Pak. Jadi Uni Eropa sendiri sudah mengatakan tadi aman sawit ramah lingkungan gitu ya. Pak. Artinya aman untuk industri ini ke depannya. Pak, ada pesan dan harapan untuk masyarakat kita ke depan Pak terkait dengan sektor sawit ini? Baik, terima kasih. Harapan untuk masyarakat pelaku industri sawit tetap optimis ya, melakukan usaha-usaha, inovasi-inovasi maupun efisiensi tetap harus dijalankan untuk menjawab berbagai tantangan ketidakpastian kan. Kadang tahun-tahun tertentu itu ada ketidakpastian ekonomi itu di luar sektor sawit, itu kadang punya dampak. Jadi kita harus punya antisipasi dari pelakunya. Dari pemerintah, saya punya harapan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pelaku usaha. Jadi balance ya, sehingga akan terjadi bergulirnya usaha bisnis ini secara lancar. Ya, begitu. Itu tadi harapan dari Pak Sugeng Rahayu Pak ya terkait dengan perkembangan sektor sawit di Provinsi Jambi. Dan yang paling penting juga untuk masyarakat Provinsi Jambi, untuk kita semua, bahwasanya sawit ini salah satu yang menyumbang pertumbuhan ekonomi tadi seperti kita diskusi Pak ya. Jadi jangan ragu, terutama untuk generasi muda juga tadi telah dijelaskan oleh Pak Sugeng bahwasanya digitalisasi ini semestinya bisa memotivasi anak muda juga Pak untuk bisa juga sambil berkarir
di sektor kelapa sawit ini, begitu ya Pak ya. Demikian perbincangan kita pada hari ini pemirsa. Saya Halim Andrian mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.